Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Dan yang pertama, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memenuhi kebutuhan manusia. Manfaatnya ada dua, manfaat umum dan manfaat IPTEK. Yang pertama, ilmu pengetahuan dan teknologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mengarah terhadap pemenuhan kebutuhan manusia dalam kurun waktu 1 abad terakhir. Telah banyak perkembangan teknologi yang sangat pesat yang kita rasakan dan bahkan kita nikmati saat ini. Begitu banyak sekali produk teknologi yang kita rasakan saat ini, contohnya seperti handphone, televisi, mobil, motor, komputer, dan lain-lain. Dan yang berikutnya adalah manfaat yang kita peroleh dari mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, mempermudah komunikasi. Yang kedua, mempermudah pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Yang ketiga, waktu yang digunakan lebih efisien dalam mendapat informasi yang diperoleh juga akurat. Dan yang keempat, dapat membantu manusia dalam meningkatkan dan memanfaatkan sumber energi baru yang berguna untuk kelangsungan hidup manusia. Yang kelima, sumber daya alam yang ada di bumi ini lebih mudah dikelola dengan optimal dan berkualitas. Yang keenam, banyaknya industri baru dan perusahaan baru yang dapat memberikan lapangan pekerjaan sehingga bisa mengurangi pengangguran. Yang ketujuh, mengurangi pemakaian bahan alami yang semakin langka. Dan yang terakhir, yang kedelapan, dapat membawa kita manusia ke zaman yang lebih maju dan lebih modern. Bidang informasi dan komunikasi ada manfaat berbagai bidang. Yang pertama, dalam mendapatkan informasi akan jauh lebih cepat, akurat, dan tepat. Dengan dapat mudah menemukan informasi-informasi terbaru meskipun berada di belahan bumi manapun asalkan tersambung dengan internet. Yang kedua, mempermudah komunikasi manusia dengan kerabat meskipun berada pada jarak yang jauh. Dan yang ketiga, mendapatkan layanan perbankan dengan sangat mudah. Selanjutnya, bidang ekonomi dan industri. Yang pertama, ekonomi mengalami pertumbuhan yang tinggi. Selanjutnya, meningkatkan produktivitas dalam dunia industri. Dan yang ketiga, terjadi daya saing yang tinggi dalam dunia pekerjaan yang akan memicu para pekerja untuk memperluas wawasan dan keahlian mereka. Dalam bidang sosial dan budaya, yang pertama, menimbulkan perbedaan kepribadian pria dan wanita. Sebagai salah satu contoh terjadinya perbedaan kepribadian, yaitu banyak wanita saat ini melakukan pekerjaan yang dahulunya dikerjakan oleh laki-laki. Dan yang kedua, dapat meningkatkan rasa percaya diri. Sebuah negara akan memiliki rasa percaya diri dan ketahanan yang tinggi terhadap negara-negara yang lainnya. Dalam bidang politik, yang pertama, munculnya kelas menengah baru. Gaya hidup dan keterampilan kelas menengah baru ini dapat menjadi pelopor dalam menuntut kebebasan politik. Yang kedua, terjadinya proses regenerasi pemimpin. Dan yang terakhir, timbulnya kesadaran regionalisme yang dapat melahirkan kekuatan ekonomi. Dalam bidang pendidikan, yang pertama, munculnya media massa elektronik yang dapat menjadi sumber ilmu dan informasi pendidikan. Lalu, munculnya berbagai macam metode pembelajaran yang baru sehingga memudahkan pelajaran memahami materi-materi pelajaran. Yang ketiga, mempermudah sistem pembelajaran karena kemajuan IPTEK saat ini belajar tidak lagi harus bertatap muka. Belajar sudah bisa dilakukan dengan jarak yang jauh sekalipun. Dan yang terakhir, mempermudah dalam mengolah data nilai dan menggunakan IPTEK. Sebelumnya, semua tugas dilakukan dengan cara yang manual termasuk menyimpan nilai-nilai siswa oleh guru. Saat ini semua sudah bisa dilakukan dengan mudah. Sudah ada komputer dan berbagai teknologi canggih lainnya yang akan mempermudah pekerjaan. Dalam kebutuhan pokok manusia, yang pertama, menemukan bibit unggul dalam kurun waktu yang singkat sehingga dapat meningkatkan produksi pangan yang berlimpah. Yang kedua, dapat menemukan suatu alat yang membantu dalam menentukan hasil produksi pangan sehingga hasil yang dikumpulkan akan jauh lebih optimal jika dibandingkan dengan cara yang manual. Yang ketiga, dapat mempercepat dalam membuat pakaian dengan jumlah yang banyak. Yang keempat,
membantu pembangunan rumah dan gedung-gedung yang berteknologi tinggi. Di sisi yang lain, banyak dampak teknologi yang negatif yang terjadi kepada kemajuan iptek. Salah satu dampak negatifnya ialah merosotnya moral manusia terlebih pada usia remaja. Hal tersebut dapat kita lihat dan kita dengarkan sendiri saat ini. Berbagai macam kenakalan dan tindak kriminal yang terjadi dalam lingkungan masyarakat yang pelakunya adalah remaja penerus bangsa. Oleh karena itu, perlu bagi kita semua untuk mengetahui dalam sejarah perkembangan teknologi. Sejarah perkembangan teknologi, perkembangan iptek di Indonesia dimulai dari masa kolonial Belanda yang ditandai dengan masuknya perusahaan swasta asing sebagai misi keagamaan dan pendidikan barat. Yang pertama, temuan telepon oleh Alexander Graham Bell tahun 1875. Yang kedua, dari tahun 1910 sampai 1920 adanya transmisi suara tanpa kabel melalui siaran radio AM dan siaran televisi pada tahun 1940-an. Yang ketiga, adanya komputer pertama di tahun 1943, adanya transistor di tahun 1947, dan integrated elektronik di tahun 1957. Selanjutnya yang keempat, perang dingin antara blok barat atau AS dan blok timur atau US memicu miniaturisasi rangkaian elektronik untuk mengendali pesawat ruang angkasa maupun mesin-mesin perang hingga mikroprosesor otak komputer. Yang kelima, telepon seluler atau multimedia ciri abad ke-21. Dan yang terakhir, perkembangan di Indonesia dimulai dari radio Batavia Radio Jakarta tanggal 16 Juni 1925 dan berkembangnya terus hingga saat ini berjalan dengan dunia yang global. Bioteknologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari permanfaatan makhluk hidup, antara lain seperti bakteri, fungi, virus, dan lain-lain, maupun produk dari makhluk hidup, enzim atau alkohol dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Jenis-jenis atau macam-macam bioteknologi, ada bioteknologi merah atau red bioteknologi. Cabang ilmu bioteknologi mempelajari aplikasi bioteknologi di bidang medis seperti spektrum pengobatan manusia, mulai dari tahap preventif, diagnosis, dan pengobatan. Contohnya, yang pertama, pemanfaatan organisme untuk menghasilkan obat dan vaksin. Yang kedua, penggunaan sel punca untuk pengobatan regeneratif. Dan yang terakhir, terapi gen untuk mengobati penyakit genetik dengan cara menyisipkan atau menggantikan gen abnormal dengan gen yang normal. Berikutnya, bioteknologi putih atau abu-abu. Bioteknologi dalam industri seperti perkembangan dan produksi senyawa baru serta pembuatan sumber energi terbarukan dengan memanipulasi mikroorganisme seperti bakteri, kamir atau ragi, enzim-enzim, dan organisme-organisme yang lebih baik telah tercipta untuk memudahkan proses produksi dan pengolahan limbah industri. Teknik yang digunakan adalah bioremediasi. Bioremediasi yang ada banyak jenisnya. Yang pertama, biosimulasi adalah penggunaan nutrien atau seperti fosfor dan nitrogen untuk memicu mikroba melakukan biodegrasi yang terdapat secara alami. Selanjutnya, biofermentasi, peningkatan biodegrasi melalui penambahan mikroba atau enzim pada lingkungan tercemar. Yang ketiga, biofilter, memisahkan gas organik dengan melewatkan udara melalui satu carrier yang dapat berubah kompos atau tanah, mengandung mikroba untuk mendegradasi bahan yang dilewatkan. Selanjutnya, bioreaktor atau penanganan terhadap bahan pencemar dalam tangki besar yang berisi mikroba atau enzim. Selanjutnya, bioslurry, pengolahan tanah yang tercemar hidrokarbon dengan menggunakan bakteri. Proses ini dilakukan pada kolam yang berfungsi sebagai bioreaktor. Selanjutnya, bioventing, dilakukan dengan penyemburan oksigen melalui tanah untuk menstimulasi pertumbuhan mikroba. Digunakan pada tanah yang tercemar minyak bumi. Selanjutnya, composting. Teknik ini dilakukan dengan mencampur bahan yang tercemar dengan kompos, lalu diinkubasi pada suhu yang relatif tinggi.
Selanjutnya, rain farming. Metode ini mengandalkan biodegrasi dengan menggunakan tanah sebagai sumber inokulum mikroba. Penggunaan teknik ini untuk mendorong pertumbuhan mikroba dengan cara tanah tercemar disebarkan di lahan terbuka, digunakan untuk membersihkan sejumlah besar tumpahan minyak dalam tanah. Selanjutnya, bioteknologi hijau mempelajari aplikasi bioteknologi di bidang pertanian dan peternakan. Di bidang pertanian, menghasilkan tanaman tahan lama, bahan pangan dalam kandungan gizi lebih tinggi, dan tanaman yang menghasilkan obat atau senyawa yang bermanfaat. Di bidang peternakan, yang pertama, binatang menjadi bioreaktor untuk menghasilkan produk penting, contohnya kambing, sapi, domba, dan ayam telah digunakan sebagai penghasil antibodi protein protektif yang membantu sel tubuh mengenali dan melawan senyawa asing atau antigen. Selanjutnya, inseminasi buatan pada hewan ternak untuk memperbaiki mutu genetik ternak, mengurangi biaya, mengoptimalkan penggunaan bibit pejantan unggul secara lebih luas dalam jangka waktu yang lama, dan meningkatkan angka kelahiran dengan cepat dan teratur, serta mencegah penularan dan penyakit kelamin. Bioteknologi biru. Bioteknologi biru dapat mengendalikan proses-proses yang terjadi di lingkungan akuatik. Contohnya yang pertama, ada aquacultura, menumbuhkan ikan bersirip atau kerang-kerang dalam kondisi terkontrol sebagai sumber makanan. Yang kedua, rekayasa genetika untuk menghasilkan tiram, tahan penyakit dan vaksin untuk melawan virus yang menyerang salmon dan ikan yang lain. Langkah-langkahnya membentuk sekuen gen yang diinginkan yang ditandai dengan penanda yang spesifik. Selanjutnya, mentransformasi sekuen gen yang sudah ditandai ke jaringan. Yang ketiga, mengkultur jaringan yang sudah mengandung gen yang ditransformasikan. Yang terakhir, uji coba kultur tersebut di lapangan. Masuk dalam penjelasan teknologi informasi atau TI, atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah information technology. Pengertiannya adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, atau menyebarkan informasi. Fungsi pokok dari teknologi informasi yang pertama, capture of things, a representation of information in a form permitting it to be transmitted or stored. But second, transmit, move information from one place to another. Third, store, move information to a specific place for later retrieval. Fourth, manipulate, create new information for existing information through summarizing, sorting, rearranging, reformatting, or other types of calculation. 5. Retrieve, find the specific information that is currently needed. The last, display, show information to a person. Selanjutnya, pengkelompokan TI. Yang pertama ada teknologi komunikasi, teknologi masukan, teknologi keluaran, teknologi perangkat lunak, teknologi penyimpanan, dan teknologi mesin pemrosesan. Teknologi informasi dapat dikatakan telah merasuki segala bidang kehidupan manusia dan ke berbagai lapisan masyarakat. Pada masa saat ini, ponsel dengan kemampuan mengambil informasi dari internet telah menjadi barang yang biasa dipakai oleh banyak, termasuk anak-anak, untuk berkomunikasi dan menjadi jarak seperti bukan menjadi kendala lagi. Orang menjadi terbiasa menggunakan surat elektronik atau email dalam berkomunikasi yang sebelumnya menggunakan surat kertas konvensional atau surat pos. Orang lebih suka menggunakan program-program pengolah kata untuk membuat dokumen daripada memakai mesin biasa. Dan banyak lagi hal yang terjadi seiring dalam perkembangan teknologi informasi. Berbagai di antaranya akan disajikan pada sudut berikut ini untuk memberikan gambaran yang lebih lanjut tentang hal tersebut. Peranan teknologi informasi pada masa kini. Bagi organisasi atau perusahaan, teknologi informasi dapat digunakan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Bagi perseorangan, maka teknologi informasi dapat digunakan untuk mencapai keunggulan pribadi, termasuk untuk promosi diri dan mencari pekerjaan.
teknologi kearifan lokal, pemanfaatan atau pengembangan teknologi berbasis pada potensi yang ada di lokal atau daerah setempat. Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Ciri-cirinya, yang pertama, dapat bertahan terhadap budaya asing, memiliki kemampuan untuk mengakomodasi unsur budaya asing terhadap budaya asli, memiliki kemampuan mengintegrasi unsur budaya asing ke dalam budaya asli, mempunyai kemampuan untuk mengendalikan, memiliki kemampuan untuk memberi arah pada perkembangan budaya. Yang lokal yang pertama, konservasi dan pelestarian sumber daya alam, selanjutnya pengembangan sumber daya alam, selanjutnya pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, yang keempat sebagai petuah kepercayaan sastra dan pantangan, yang kelima kearifan lokal memiliki makna sosial yang melibatkan masyarakat sekitarnya, dan yang terakhir berhubungan dengan etika dan moral. Isu lingkungan global. Isu lingkungan global yang pertama, polusi. Pencemaran lingkungan hidup atau polusi udara, air, dan tanah. Pemanasan global adalah masalah lingkungan ini terjadi karena emisi gas rumah kaca yang tak lain tak bukan adalah hasil praktek manusia. Yang ketiga, pengambilan hutan. Perkembangan industri mengharuskan untuk membangun lahan industri dan mengorbankan alam. Lapisan ozon adalah lapisan pelindung bumi yang tak terlihat untuk melindungi bumi dan radiasi matahari yang berbahaya. Yang kelima, populasi atau kelebihan populasi. Yang keenam, penipisan sumber daya alam, penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak bumi tak bertanggung jawab menciptakan pemanasan global dan perubahan iklim. Yang ketujuh, pembuangan limbah, terutama limbah plastik dan limbah perkotaan seperti di Kali Ciliwung di Jakarta atau kota-kota di Indonesia. Kedelapan, kepunahan keanekaragaman hayati karena aktivitas manusia. Yang kesembilan, fenomena pengemasan laut ini adalah dampak langsung dari produksi kelebihan gas karbon dioksida. Yang ke-10, hujan asam karena adanya polutan tertentu di atmosfer. Yang ke-11, rekayasa genetika. Genetika tanaman atau satwa yang dimodifikasi dapat menyebabkan masalah serius bagi kesehatan manusia serta keseimbangan ekosistem. Isu lingkungan nasional. Yang pertama, kebakaran hutan dapat mengganggu kesehatan atau ISPA, berdampak lingkungan ke negara lain. Yang kedua, pencemaran minyak lepas pantai hasil eksploitasi minyak bumi. Yang ketiga, banjir menyebabkan kerugian pada segi perekonomian, kesehatan, dan lingkungan. Keempat, kerusakan hutan di Indonesia akibat manusia melakukan eksploitasi dari hutan secara berlebihan dan mengabaikan segi ekologisnya. Kelima, sampah atau limbah yang dihasilkan berupa bahan organik dan anorganik. Dan yang keenam, reklamasi sangat berpotensi menghasilkan ketidakseimbangan ekosistem karena perubahan topografi. Pembahasan terakhir, isu lingkungan lokal. Yang pertama, kekeringan menyebabkan gangguan kesehatan, keterancaman pangan. Yang kedua, banjir berdampak gangguan kesehatan, penyakit kulit, aktivitas manusia terhambat, penurunan produktif pangan, dan lain-lain. Yang ketiga, longsor yang berdampak terjadi kerusakan tempat ladang, tempat tinggal, sawah, mengganggu perekonomian dan kegiatan transportasi. Yang keempat, erosi pantai akibat gelombang air laut menyebabkan kerusakan tempat tinggal dan hilangnya potensi ekonomi seperti kegiatan pariwisata. Dan yang terakhir, intrusi air laut atau air laut mengisi ruang bawah tanah sehingga terjadi kekurangan stok air tawar dan mengganggu kesehatan. Terima kasih, berikut adalah penjelasan dari kami.